Sampurasun. Halo dulur-dulur, selamat gini, selamat datang di channel Film Dulur. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada dulur-dulur yang masih di bawah usia 18 tahun, mending skip saja, oke? Kali ini kita akan membahas film bergenre drama psikologi yang berjudul Lost Girl and Love Hotel. Film ini disutradarai oleh William Olson. Film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama ini rilis September 2020. Sebelum itu, saya akan mengingatkan kepada dulur Sararea untuk menonton full filmnya secara utuh. Kali aja nonton utuh mah dapat mahkota Raja Inggris. Cerita diawali dengan seorang wanita yang berjalan ke sebuah lorong bawah tanah. Ia terlihat panik, lalu ia pun sebat. Ketika akan menyalakan rokoknya, tiba-tiba koreknya hilang. Beruntung seorang pria di belakang sigap menolongnya. Adegan pun berganti ketika Margaret datang ke tempat Akademi Penerbangan Internasional di Jepang. Di situ Margaret bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Akademi Penerbangan tersebut. Sepulang dari mengajar, Margaret biasa berkunjung ke bar untuk berjumpa dengan teman-temannya, sekedar mengobrol, tentu saja sambil mabuk-mabuk. Di tengah obrolan, Margaret pun kebelet pipis, ke WC lah dia. Baru juga sebentar di WC, udah ada yang gedor-gedor. Keluarlah Margaret dengan terburu-buru. Ketika Margaret dan laki-laki yang gedor-gedor akan bertukar posisi, tiba-tiba Margaret mencocol mulut si laki-laki tersebut. Terjadilah adu mulut, cuman adu mulut, gak lebih. Lalu Margaret keluar dari WC. Adegan pun berganti ketika sebuah palang pintu kereta api tertutup. Terlihat sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang laki-laki. Laki-laki itu merupakan salah satu anggota Yakuza bernama Kazu. Margaret dan Kazu saling pandang untuk beberapa saat. Ini merupakan pertemuan pertama mereka. Mentang-mentang syuting di Jepang, jadi ada adegan anime-animenya. Hehehe. Lanjut. Selanjutnya Margaret singgah di kafe. Di sana dia melihat seorang laki-laki. Dan entah obrolan seperti apa, mereka datang ke sebuah tempat enak-enak. Di situ mereka beradu mulut. Namun ketika akan melakukan enak-enak, sepertinya Margaret punya kegemaran tak biasa. Dan hal tersebut tak disanggupi teman enak-enaknya. Alhasil enak-enak pun gagal. Adegan selanjutnya, terlihat Margaret terburu-buru. Dan ternyata dia telat datang mengajar. Dan Margaret pun diizinkan pulang oleh kepala akademi, dan Margaret pun pulang. Di situ Margaret tak langsung pulang ke rumah. Ia datang ke sebuah toko buku, dan ia berjumpa dengan Kazu. Margaret yang memang tertarik, lalu mengikuti Kazu. Margaret pun dibawa ke sebuah tempat oleh Kazu, dan mereka pun melakukan baku hantam kelamin. Dan ternyata Kazu mengerti bagaimana memperlakukan Margaret, langsung paham bagaimana caranya memuaskan Margaret. For your information, Margaret ini seorang masokis. Adegan selanjutnya, di mana Margaret yang baru saja mengajar dijemput oleh Kazu. Lalu mereka datang ke sebuah restoran sederhana. Ada kejadian lucu di sini, di mana ada bapak-bapak rese di restoran tersebut. Margaret berkata ke Kazu, jangan menghiraukannya. Kazu yang terlihat greget pun mencoba menahan. Tapi entah mengapa, Margaret yang tiba-tiba ke toilet, dan itu tak disia-siakan oleh Kazu. Restoran yang tadinya bising, tiba-tiba langsung hening. Margaret pun yang baru kembali dari toilet merasa heran. Lalu sepulang dari restoran, mereka pun melangsungkan kembali enak-enak. Enak-enak terus! Oke, lanjut. Dan sehabis enak-enak, mereka mengobrol. Dan di sini kita tahu jika ternyata Margaret sangat menderita. Ayahnya kabur dan ibunya meninggal karena kanker. Jadi dia ke Jepang untuk sebuah pelarian. Dan di sini juga Margaret tahu jika Kazu akan menikah. Adegan selanjutnya,
Margaret yang terlihat sedang mengajarkan bagaimana cara menggunakan pelampung kepada para murid. Setelah selesai mengajar, ada seseorang yang memberikan bingkisan kepada Margaret, dan ternyata hadiah itu merupakan buku bergambar karya Katsushika Hokusai, dan di dalam buku tersebut ada sebuah kartu hotel. Bukannya menjauh dari Kazu yang akan menikah, ia malah datang ke hotel tersebut. Dan tentu saja Margaret diselebeu lagi oleh Kazu. Dan saat prosesi enak-enak, Kazu bilang jika ia merasa bersalah akan semua ini. Adegan selanjutnya, Kazu mencegat Margaret yang akan ke akademi. Dan sepertinya akademi penerbangan itu akan melakukan sebuah acara. Margaret yang bimbang karena di satu sisi ia ingin datang ke acara tersebut, tetapi di sisi lain ada Kazu yang mengajak ia ke suatu tempat. Margaret yang emang cinta terhadap Kazu mau tak mau melewatkan acara tersebut. Margaret dan Kazu pun menaiki kereta dan mereka mendatangi sebuah kuil. Kazu yang mengajak Margaret ke kuil itu berharap agar Margaret bisa semangat lagi menjalani hidup. Setelah dari kuil, mereka pun pulang. Di perjalanan, Kazu meninggalkan Margaret yang tengah tertidur lelap. Dan tentu saja Margaret merasa kecewa setelah tahu Kazu sudah tidak ada. Selanjutnya, Margaret datang ke tempat akademi penerbangan. Seperti biasa, dia telat. Dan berbeda dari yang seperti biasanya, kali ini Margaret melihat seorang pria asing yang tengah berbicara kepada para siswa. Margaret yang kaget lalu keluar, dan kepala akademi yang melihat itu mendekati Margaret dan memberikan gaji terakhir Margaret, yang artinya kali ini Margaret dipecat. Saat akan keluar dari sekolah, murid bernama Tamiko berlari mengejar Margaret, tapi hal itu tak berpengaruh banyak. Margaret pun tetap pergi. Menurut dulur-dulur, apa yang membuat Margaret dipecat? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Margaret yang kehilangan pekerjaannya, di PHP Kazu, dan kini Margaret harus pula kehilangan temannya bernama Ines, karena Ines akan pulang ke negara asalnya, dan mereka melakukan perpisahan di sebuah bar yang biasa mereka kunjungi. Margaret yang kehilangan arah pun mulai kehilangan akal, dan untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjadi penyalur birahi di tempat gapleh. Sepulangnya dari tempat gapleh, Margaret pun berjalan dan tak sengaja melihat Kazu yang sepertinya telah melakukan pertemuan keluarga. Setelah itu, Kazu berjalan ke suatu tempat dan tentu saja diikuti oleh Margaret. Sesampainya di suatu tempat yang ternyata tempat tersebut dipenuhi CCTV, Margaret yang kebingungan pun tertunduk layu. Kazu yang tak tega lalu menghampiri Margaret. Kazu yang dilema entah harus bagaimana. Kata sayang yang Margaret ucapkan kepada Kazu semakin membuat Kazu berantakan, dan Kazu pun tak tahan untuk melakukan pencoblosan kepada Margaret. Adegan selanjutnya, tampak Margaret yang terlihat kehilangan arah, terpontang-panting ke sana kemari, dan tiba-tiba tergesa-gesa. Adegan ini membawa kita ke adegan awal, namun kali ini Margaret dan pria tersebut datang ke sebuah hotel lofu-lofu. Di dalam hotel, terlihat Margaret yang pasrah. Dengan keadaan telanjang, Margaret diikat oleh laki-laki itu. Margaret terikat dan pasrah. Laki-laki itu berkata, bisa saja ia membunuh Margaret. Margaret yang pasrah malah menantang laki-laki itu untuk membunuh dirinya. Seketika tiba-tiba Margaret terbayang sebuah tong di kuil yang ia sentuh dan semua hening. Tiba-tiba terdengar suara orang berkelahi. Hal tersebut membuat Margaret ketakutan. Untung saja laki-laki yang datang itu Kazu. Ternyata Kazu telah mengikuti Margaret. Adegan selanjutnya memperlihatkan Margaret yang sedang berada di dalam pesawat. Lalu Kazu yang mengangkat telepon dari Margaret di dalam kereta.
Kata-kata perpisahan terucap dari mereka berdua, dan di sini kita lihat jari dari Kazu sudah terpotong. Mungkin saja Kazu merasa bersalah sudah berkhianat kepada calon istrinya. Dan selanjutnya di dalam pesawat terlihat seorang pramugari yang ternyata itu Tamiko, murid dari Margaret di Akademi Penerbangan. Di bagian terakhir, Margaret mengeluarkan quote-quote ala indie, dan film pun selesai. Gimana, mantap nggak tuh filmnya? Film ini membuat Joni saya tegang, dan film ini juga memberikan pelajaran. Enak-enak tidak menjamin orang yang kamu sayang tetap menjadi milikmu. Kalau dalam bahasa Ranca Ekek, Nananinu doesn't make her or him stay. Oke, segitu saja film yang kita bahas kali ini. Mungkin dulur-dulur ada saran dan kritik atau mau request film lainnya, langsung saja komen di bawah. Hatur nuhun kepada dulur-dulur yang sudah mensupport channel Film Dulur dan meluangkan waktunya untuk melihat konten Film Dulur. Jika dulur-dulur terhibur, langsung saja subscribe agar mendapatkan konten terbaru dari channel Film Dulur. Sampai jumpa di konten Film Dulur selanjutnya. Sampurasun.